Kalau skill Anda setara dengan tukang batu, dijamin tak ada pertanyaan visi dan misi dalam wawancara saat Anda mengajukan lamaran pada sebuah proyek. Tapi bukan berarti lantas Anda tak dibebani target. Biasanya target dapat menyusun berapa meter persegi dalam 1 jam misalnya. Tetap akan menjadi persyaratan. Target bahwa Anda mampu menyelesaikan tugas dengan luasan tertentu dan dalam waktu tertentu sangat dibutuhkan. Ada ukuran yang dapat dipakai. Artinya, visi misi memang bukan menjadi domain atau urusan Anda sebagai tukang batu. Apalagi kenek, pembantu Anda. Visi misi sebagai syarat biasanya dibutuhkan hanya untuk jabatan tertinggi sebagai pemimpin perusahaan misalnya. Itu bicara kadar intelektual Anda. Dan maka seorang cabub, cawalkot, cagup, dan hingga calon presiden sebagai entitas pintar dan bijaksana jelas butuh visi dan misi saat menawarkan diri menjadi presiden. Target sebagai ukuran yang dapat dihitung dari sebuah progres pasti dibutuhkan. Tapi tidak dengan Anies Baswedan. Dia lebih suka dengan gagasan bahwa rekam jejak lebih penting dibanding visi dan misi. Konon menurutnya, rekam jejak jauh lebih konkret dibanding visi misi. Kami tidak tawarkan visi dan misi. Yang kami tawarkan adalah rekam jejak, bukti konkret yang sudah dilaksanakan. Kata Anies di tengah safari politiknya di Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 Desember 2022. Dia bahkan mengklaim bahwa visi misi itu hanya bisa-bisanya orang saja. Visi misi adalah karangan belaka. Karena kalau visi misi bisa ngarang, makin terampil ngarang, makin keren kelihatannya. Tapi itu adalah karangan masa depan, tidak apa-apa, ujarnya. Seperti masih tak puas, dia pun berujar bahwa sejatinya visi adalah tak lebih dari sekedar imajinasi masa depan. Wow! Dia lupa bahwa dia sedang ingin menjadi seorang pemimpin, bukan tukang batu, apalagi kenek. Dia juga lupa bahwa dia ingin menjadi seorang nahkoda, sebuah bangsa yang akan membawa rakyat di dalamnya menuju sebuah tempat yang lebih baik. Ya, visinya harus jelas. Arahnya pun harus pasti dan terukur, pun masuk akal. Serius dia bilang begitu. Bukan hanya itu, bukan hanya tak suka dengan visi misi, dia pun bahkan terlihat tak suka dengan target. Anehnya, seperti menelan ludahnya sendiri. Pada awal dia seperti tak butuh misi. Namun saat bicara target, dia tiba-tiba membawa misi. Yang kita bawa bukan target menuju sesuatu. Yang kita bawa adalah misi. Misi itu beda dengan target. Target itu untuk diraih. Misi itu untuk dilaksanakan. Jadi kalau orang bawa misi, misi itu untuk dilaksanakan. Tuturnya, menurutnya jika dia hanya membawa target, maka proses akan berhenti ketika target itu telah tercapai. Dia pun menyebut bahwa dalam proses politik tidak bisa seperti itu. Mantan Gubernur DKI ini juga mengatakan bahwa dalam proses politik justru misi akan dilaksanakan ketika kompetisi seperti pemilu dan pilpres selesai. Dalam proses politik tidak begitu. Ketika selesai pemilu, selesai pilpres, di situ misi dilaksanakan, katanya. Dan kita pun diajak untuk menjadi makin bingung. Kata-katanya seolah berasal dari outer space. Apakah dia terlalu pintar sehingga kata-katanya tak mudah dipahami? Bikin bingung, iya. Kata-katanya luar biasa melampaui batas nalar. Kalimatnya bulat dan tidak sesuai kaidah ilmu bahasa. Premis satu dengan premis yang lain saling bertabrakan. Sehingga tak ada lagi konklusi dapat diambil. Dan kita memang telah dibuatnya menjadi makin tak mengerti. Tentu saja tidak bagi mereka para pemujanya. Kalau dia juga tak suka dengan target, terus apa yang mau dia jual? Kami tak tawarkan visi misi. Yang kami tawarkan adalah rekam jejak, bukti konkret yang sudah dilaksanakan. Itulah yang dia jual. Lah, emang rekam jejaknya hebat, Po.
Di masa kini, di masa informasi, justru telah mengurung kita. Mencari rekam jejak adalah seperti semudah kita membalik halaman sebuah buku. Seperti contoh, ketika kita klik OK pada kata kunci Bapak Infrastruktur Indonesia pada laman mesin pencari Google. Di sana muncul nama Jokowi. Tapi entah kenapa ketika kita ketik kata kunci Gubernur Ayat Mayat, di sana justru muncul nama Anies. Pun dengan kata kunci ahli tata kata dan bahkan dengan kata kunci Bapak Politik Identitas. Apakah itu yang dimaksud beliau? Bahwa rekam jejak adalah apa yang dia akan jual sekaligus dibanggakannya seperti yang muncul pada Google Search Engine? Kita harus klarifikasi. Kita tak boleh secara sepihak menuduh, apalagi menghakimi. Pak Anies memang harus jelaskan dengan lebih spesifik apa arti kalimat kami tidak tawarkan visi dan misi. Yang kami tawarkan adalah rekam jejak, bukti konkret yang sudah dilaksanakan. Tentu saja dengan bukti konkret seperti adanya fakta dan data, bukan justru amuk para pendukungnya. Itu sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Apakah kualifikasinya sudah cukup untuk nyapres? Bila itu menurut saya, mohon maaf, itu masih terlalu jauh. Visi dan misi beliau tak punya. Pun target, dia bahkan tak mau bicarakan itu. Mengambil analogi bahwa tukang batu pun harus punya target. Seorang capres harus lebih dari itu. Dia tak hanya bicara target, dia harus punya visi dan misi. Dia akan menjadi yang tertinggi dari yang paling tinggi. Dan maka dia harus luar biasa dalam segala hal. Dan itu dapat dijabarkan dalam visi dan misinya. Dan itu baru akan dapat dicapai dengan ukuran yang pasti, target. Hanya connect dari tukang batu sebagai strata terendah dalam sebuah proyek yang tidak wajib ditanya target. Dia otomatis sudah terbawa target bosnya. Bosnya ngebut, dia ikut ngebut. Dan sebaliknya, pun visi dan misi, jangankan connect, tukangnya pun tak perlu punya itu. Tapi tidak dengan capres. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Karto Google yang disadur dari Indonesia.com dengan judul Visi Misi Anies Tak Ada Target. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.